Tanpa kapal, Indonesia tidak pantas disebut sebagai negara maritim. Sektor pelayaran menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, di mana pada masa pandemi ini, volume barang di 5 pelabuhan utama justru meningkat hingga 10% dibandingkan pada awal tahun. Selain itu, kapal juga berperan penting dalam industri energi, di mana terdapat 117 blok migas yang terdapat di lepas pantai Indonesia. Namun, di sisi lain, kegiatan pelayaran juga menghasilkan emisi yang sangat besar mencapai 2,2% dari total emisi karbon dunia. Oleh International Maritime Organization, jumlah tersebut diprediksi dapat meningkat hingga 250% pada tahun 2050. Penggunaan bahan bakar fosil yang masif juga mengakibatkan biaya operasional pelayaran menjadi sangat tinggi, yaitu mencapai 40% dari total biaya operasional. Oleh karena itu, kami dari Institut Teknologi 10 November mempersembahkan program kreativitas mahasiswa Kasacipta yang berjudul Pemanfaatan Arus Laut dengan menggunakan vortex turbine sebagai pembangkit listrik berkonsep renewable energy pada kapal. Perkenalkan, saya Danar Adi Irvanto. Perkenalkan, saya Alam Rehan Saferus Saputra. Dan saya Wahid Fajar Sidik, di bawah bimbingan Bapak Insinyur Agung Sudi M. Fatala, Master of Engineering PhD. Kami telah merancang desain kapal dengan skala model yang memiliki panjang 100,28 cm, lebar 29,32 cm, tinggi 18 cm, dan syarat sepanjang 10 cm. Kecepatan yang dimiliki kapal ini dapat mencapai 14 knot atau 7,2 meter per second. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem pembangkitan energi terbarukan menggunakan turbin vortex. Sistem pembangkitan ini diletakkan pada sekat tumpukan yang merupakan ruang kosong pada bagian depan lambung kapal. Penempatan sistem pembangkit listrik ini sudah sesuai dengan aturan dari Biro Klasifikasi Indonesia. Air laut yang masuk dengan kecepatan tinggi diteruskan menuju cekungan, lalu kemudian membentuk aliran vortex atau pusaran. Aliran pusaran yang diperkuat dengan gaya gravitasi dapat meningkatkan kecepatan fluida secara signifikan, sehingga kecepatan rotasi dan daya dari turbin dapat dimaksimalkan. Putaran dari turbin kemudian dikonversikan menjadi listrik oleh generator magnet permanen dengan aliran DC. Listrik yang dihasilkan dari generator kemudian disimpan dalam baterai. Turbin juga dilengkapi dengan sistem pengereman cakram yang digerakkan dengan motor DC untuk melakukan pengereman jika terjadi overspeed. Pada saluran air juga telah dilengkapi dengan flowmeter untuk mengukur kecepatan arus. Kemudian, sistem ini juga menerapkan teknologi hybrid dengan memanfaatkan akos untuk melakukan alih daya dari generator diesel menuju generator energi terbarukan. Dalam skala model ini, kerja akos digantikan oleh Arduino Nano. Ketika kapal berhenti, beban kelistrikan disuplai oleh generator diesel. Namun, ketika kapal sudah berjalan dengan kecepatan konstan, Arduino secara otomatis melakukan pengalihan beban listrik untuk disuplai menggunakan sistem pembangkit listrik vortex. Turbin dirancang dengan penerapan teknologi multistage dengan 3 langkah turbin agar menghasilkan daya dengan maksimal. Panjang diameter dari turbin ini yaitu sebesar 4 cm untuk turbin pertama, 3 cm untuk turbin kedua, dan 2,2 cm untuk turbin yang ketiga. Total tinggi turbin adalah sebesar 5,81 cm. Dari hasil simulasi computational fluid dynamics dapat dilihat bahwa kecepatan aliran fluida dapat meningkat hingga lebih dari 13 meter per second. Didapatkan juga nilai torsi turbin sebesar 0,242 Nm serta kecepatan rotasi turbin sebesar 6,12 meter per second atau setara dengan 2.900 rpm. Sehingga dari hasil perhitungan matematis didapatkan efisiensi turbin sebesar 27,19%.
Dari hasil simulasi stress analysis, didapatkan juga hasil tekanan maksimal yang diterima poros ketika berputar, yaitu sebesar 12.480 Pascal. Kami juga telah melakukan motion analysis untuk memastikan turbin dapat berputar dengan baik. Penerapan sistem ini dapat menghemat biaya operasional dikarenakan bahan bakar diesel untuk generator digantikan dengan sumber energi terbarukan arus laut dengan efisiensi sebesar 27,19% pada penerapan skala real, yaitu sebesar 59 kali lipat dari skala model, maka turbin dapat menghasilkan daya sebesar 258,996 kW, sehingga turbin mampu untuk mensuplai kebutuhan listrik pada kapal dan dapat memangkas biaya bahan bakar hingga lebih dari 11 juta rupiah per harinya. Penerapan sistem ini juga dapat mengurangi emisi CO2 yang dikeluarkan kapal lebih dari 3.100 GRK per harinya. Selain itu, sistem ini dapat meningkatkan tingkat kenyamanan para kru kapal dikarenakan tidak menimbulkan kebisingan. Sesuai dengan Permen Ristek Dikti nomor 42 tahun 2016 tentang TKT, perancangan sistem ini memenuhi TKT tingkat 3. Kedepannya, sistem ini dikembangkan lagi pada skala laboratorium dan uji coba model sistem dalam lingkungan yang relevan hingga memenuhi TKT tingkat 6. Jadi, penerapan sistem ini dapat menjadi solusi efektif untuk energi bersih di Indonesia. Dan harapan kami adalah inovasi ini menjadi sumbangsi kami untuk Indonesia yang lebih baik.